Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab terpantau SpongeBob sedang membawa beberapa Krabby Patty yang pada saat itu ia ingin mengantarkan ke pelanggan. Namun di detik itu juga SpongeBob tersandung oleh paku yang sontak saja patty yang dipegang terlempar hingga mengenai kipas baling-baling. Akan tetapi patty yang langsung hancur malah masuk tepat pada wadah makanan Bubble Bass yang menjadikan dirinya sempat kesal melihat hal tersebut. Kemudian di saat SpongeBob ingin mengambil kembali, ia malah menolak serta dengan cepat mencoba perlahan. Dan beruntung di detik itu juga sang Bubble Bass sangat suka dengan rasa makanan yang dimaksud. Sampai-sampai ia lahap sampai habis. Hingga beberapa pelanggan sekitar juga ingin meminta pesanan yang mereka lihat. Tak hanya itu, Tuan Krab yang memandang situasi dengan sigap langsung merombak papan menu menjadi Patty Whip. Serta benar saja tak lama dari itu menu yang sempat heboh langsung dibuat. Seperti yang kalian lihat, SpongeBob mulai memasuki beberapa bahan dan Patrick menjadi asistennya. Serta Tuan Krab menggantikan posisi kasir hingga tak lupa dengan Squidward yang sibuk menyajikan makanan. Selanjutnya, tak lama dari situ tibalah saatnya malam dan Squidward mendorong pelanggan terakhir untuk pulang. Akan tetapi baru saja pintu ditutup, terdengar suara seseorang ingin masuk yang dengan tiba-tiba mendobrak pintu sampai-sampai Squidward terlempar. Dan mengejutkan rupanya beberapa orang dari restoran es krim sebelah telah masuk, yang dimana sang pemilik Goofy Gobbers ingin menemui Tuan Krab. Setelah dapat berjumpa, ternyata sang Godfather ingin memerintahkan Tuan Krab untuk menghentikan penjualan es krim patty-nya. Kemudian sial Tuan Krab yang sempat tidak mau, menjadikan Godfather menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan alat es krim yang ada. Dan benar saja tanpa ragu langsung memukul dengan keras, sampai-sampai setelah selesai Tuan Krab hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Serta dengan SpongeBob yang sedikit merasa kesal. Tapi di detik itu juga Tuan Krab sempat berbicara dengan SpongeBob bahwasanya ia tidak akan pernah menutup menu barunya dan akan terus berjualan walaupun sang pengawal Godfather menyerang. Dan benar saja keesokan pagi ketika SpongeBob datang, ia kembali melihat beberapa pelanggan telah kembali menyantap es krim. Dan rupanya Krusty Krab telah memiliki mesin baru yang lebih besar dari sebelumnya. Sampai-sampai Squidward kewalahan mengisi tempat. Di sini Krab yang menunjukkan mesin barunya membuat SpongeBob bertanya-tanya bagaimana nanti kalau anak buah Godfather datang kembali. Sontak Krab yang mendengar dengan cepat menunjukkan dua orang security yang berumur tua. Sampai-sampai SpongeBob yang memandang terheran. Namun di saat mereka lagi semangat ingin menghajar, tanpa sepengetahuan orang-orang sebelumnya datang kembali yang dengan niat jahat ingin merusak alat es krim. Akan tetapi Krab yang telah memiliki dua orang pasukan langsung memerintahkan untuk maju untuk menyerang. Kemudian di saat menyerang tidak terjadi efek apa-apa dan yang ada dua orang tersebut dihajar habis-habisan. Dan yang lebih buruk, kakek yang dimaksud langsung dimasukkan ke alat hingga menjadikan dua buah es krim. Kemudian tanpa berlama-lama, dua orang prajurit itu langsung menembakkan sesuatu ke sepeda motor Patrick hingga apa boleh buat motor tersebut hilang kendali dan menabrak bagian mesin es krim. Mereka bertiga yang tertawa senang melihat kejadian langsung pergi serta hanya meninggalkan Tuan Krab yang penuh dengan dendam. Benar saja tak lama setelahnya, Tuan Krab bersama SpongeBob diam-diam datang ke resto hingga mencoba mengendap-endap untuk pergi ke tempat sampah. Selanjutnya ketika salah satu karyawan membuang sesuatu, Krab dengan cepat memukul dan langsung menariknya untuk mendapatkan baju. Setelah berhasil, mereka berdua langsung masuk dan langsung menyamar menjadi seorang kasir. Akan tetapi di detik itu juga tiba-tiba seorang karyawan datang
yang dimana dirinya hanya meminta 1 cup es krim. Ya, walaupun seorang SpongeBob sempat ketakutan dengan kedatangannya. Akan tetapi setelah selesai menyajikan, Krab tak sengaja melihat sesuatu benda yang dimana sepertinya itu merupakan pengatur suhu ruangan. Namun di sini ketika Tuan Krab ingin menjalankan misinya, ia menyuruh SpongeBob untuk mencoba mengalihkan perhatian orang-orang sekitar dengan cara berjoget sambil memainkan 2 buah sendok. Dan dengan situasi tersebut, tanpa berlama-lama Krab menuju ke lokasi yang langsung ia lakukan, yaitu menaikkan suhu ruangan sekitar. Hingga sontak dengan strategi Tuan Krab, tiba-tiba beberapa prajurit merasa berkeringat, serta es krim yang dipegang pemilik resto meleleh. Tak hanya itu, ketika situasi mulai memanas, Krab dengan cepat menarik SpongeBob untuk keluar dari bangunan karena restoran yang dimaksud akan terbakar. Benar saja, tak berapa lama setelah semuanya berlari, Goofy Gobbers langsung mengeluarkan ledakan serta Tuan Krab yang melihat langsung secepatnya pergi. Ya, walaupun sang pemilik yang melihat sempat mengamuk. Kemudian tak lama dari situasi yang dialami, mengejutkan di saat SpongeBob mencoba membersihkan halaman, tak disangka restoran yang barusan diledak datang ingin menyerang, yang membuat SpongeBob berlari ketakutan yang langsung melapor kepada Tuan Krab. Kemudian ketika Krab sudah mendengar apa yang terjadi, langsung dengan sigap dirinya menuju ke meja kasir agar bisa naik ke atas, serta mencoba mengeluarkan 2 buah tembakan dan lengkap dengan penggerak. Hingga yang bikin unik, Squidward ternyata juga menjadi bagian, dan begitu pun dengan Patrick yang menjadi sumber tenaganya. Dan ketika selesai semua, Krab memerintahkan SpongeBob untuk menembakkan peluru ke depan, yang dimana peluru yang melesat menjadikan sang Godfather panik ingin membelokkan arah. Tapi apa boleh buat, usahanya tak berjalan mulus karena tembakan SpongeBob berhasil mendarat di base musuh. Sampai-sampai mereka juga ingin membalas serangan dengan es krim. Serangan mereka ternyata juga mengenai target, yaitu SpongeBob yang menjadi sasarannya. Sontak dengan itu, Squidward yang tak tinggal diam langsung menyiram sesuatu ke mulut salah satu pengawal hingga membuat dirinya gemuk. Penyerangan balasan juga dilakukan begitu sebaliknya dengan sangat sengit, hingga berakhir mereka mencoba mendekatkan diri satu sama lain, serta apa boleh buat masing-masing base mereka hancur tertabrak dengan keras. Kemudian tabrakan yang begitu brutal membuat restoran Krusty Krab hancur, dan begitu pun dengan restoran sebelah. Hingga ketika mereka berdua berusaha bangkit dan ingin baku hantam, terlihat masing-masing dari mereka sudah memegang senjata dan langsung saja mereka fight satu sama lain. Selanjutnya ketika mereka sedang asik menghajar, tak disangka dari atas kapal milik Es Krim King datang, yang dengan kedatangan itu mereka berdua langsung sadar dan berpelukan untuk meminta maaf. Tapi situasi tak berjalan semulus itu, yang dimana ketika Tuan Krab sedang asik berpelukan, tiba-tiba terdengar bahwasannya sang Es Krim King akan menjatuhkan es krim bom ke arah mereka. Sontak dengan hal itu mereka semua sempat panik, tapi apa boleh buat yang di atas malah pura-pura tak mendengar. Dan dengan santuinya menjatuhkan bom yang dimaksud, yang sekalian dengan dirinya. Kemudian di saat bom berhasil menyentuh tanah dan meledak, menjadikan ledakan tersebut berubah menjadi kenikmatan warga Bikini Bottom, karena hampir seluruh warga dapat merasakan es krim yang lezat. Hai guys, pada suatu hari di Bikini Bottom dengan suasana masa lampau, terlihat adanya pergerakan di sebuah rumah yang setelah dilihat lebih dekat itu merupakan plankton yang ingin pergi, sambil memikul satu keping koin. Namun dalam perjalanannya itu dirinya juga sempat melihat foto Karen sambil berekspresi bahagia. Yang kemudian tak lama dari situ ia pun tanpa disengaja menabrak suatu benda
yang dimana benda tersebut merupakan kotak magic yang berisikan hadiah benih. Sang plankton yang langsung kagum melihat benda yang dimaksud, tanpa berlama-lama ia dengan sigap memasuki koin untuk bisa mendapatkan benda yang ia inginkan. Hingga benar saja setelah ditunggu beberapa saat, satu buah benih pun keluar, yang selanjutnya menimpa plankton sampai-sampai ia terpental menjauh dan berakhir sampai ke rumahnya. Setelah sampai, plankton pun langsung masuk ke dalam untuk menunjukkan benda yang ia telah dapat. Namun, Karen yang mencoba memandang malah tiba-tiba ia terkejut sambil mengatakan bahwasanya ia tak percaya dengan benih magic yang dibawa. Serta secara mengejutkan dirinya dengan sigap memasukkan benih tersebut ke mulut plankton yang sontak secara spontan dengan itu sebuah tanaman pun muncul yang tumbuh ke atas dengan cepat sampai-sampai menembus atap dan awan. Di sini plankton yang berhasil naik ke atas berkat tumbuhnya pohon, malah yang bikin unik tepat di belakang dirinya ada sebuah kerajaan besar yang bertuliskan Ye Olde Krusty Krab. Hingga dengan penampakan tersebut dirinya langsung mendekat serta mencoba memasuki bangunan dari bawah pintu. Akan tetapi setelah berhasil masuk, tak terduga di dalam ada seekor burung berbentuk SpongeBob yang sedang tertawa di depan cermin. Namun plankton yang sempat heran tiba-tiba makhluk itu memandang dirinya, yang kemudian mengejar dengan brutal. Selanjutnya ia yang panik dengan sigap berlari kabur dan mencoba bersembunyi di sebuah lubang. Tapi apa boleh buat, burung yang memiliki paruh dengan mudahnya mengambil serta langsung melahapnya. Kemudian setelah ditelan ternyata plankton kembali keluar dari lubang hidung yang tanpa banyak pergerakan ia langsung memarahi sang burung sambil memukul bola mata. Sang burung yang tertawa malah secara mengejutkan ada sebuah getaran muncul yang setelah dilihat ke salah satu ruangan ada seseorang yang datang yang mirip seperti Tuan Crab. Plankton yang melihat hal itu dengan sigap dirinya kabur untuk bersembunyi di dalam badan burung. Benar saja tak lama dari itu Tuan Crab pun datang dengan ekspresi marah dan mencoba mencium aroma musuh di sekitar. Hingga ketika sang burung kentut, Tuan Crab pun secara tiba-tiba bergembira dan mengangkat makhluk yang dimaksud ke tempat bertelur. Tapi setelah ia meninggalkan sang burung dan plankton ikut keluar untuk melihat situasi, tak disangka Tuan Crab mengeluarkan sebuah alat musik yang dimana bisa kalian lihat benda tersebut adalah seorang Squidward, dimana dirinya dijadikan sumber suara hingga menghasilkan alunan suara jeritan. Di tempat itu plankton yang tak tahan mendengar lagu yang dihasilkan, tapi tidak dengan sang burung yang malah berjoget hingga berakhir plankton terjatuh bercampur terinjak. Setelah beberapa lama berjoget, tak disangka ia ingin mengeluarkan sesuatu yang dimana itu merupakan sebuah Krabby Patty emas yang berkilau. Di sini Tuan Crab yang senang telah mendapatkan Krabby Patty yang ia inginkan. Tanpa berlama-lama ia langsung melahap dengan ekspresi yang begitu senang. Kemudian di sisi lain plankton yang baru bangkit dari musibah, tak disangka lagi-lagi peti emas kembali keluar hingga membuat sang plankton mendekat serta berniat ingin membawa kabur. Namun apa boleh buat di saat Tuan Crab ingin mengambil kembali peti, tak disangka ia memandang peti emasnya bergerak yang menjadikan dirinya mengamuk dan mencoba melihat siapa pelakunya. Namun Tuan Crab yang melihat bahwa itu adalah plankton, dengan cepat sang pelaku kabur. Namun apa boleh buat dirinya malah dihadang serta dijadikan santapan untuk burung. Setelah berhasil ditelan dan masuk perlahan ke kerongkongan, tak disangka di saat Tuan Crab ingin menunggu peti, malah yang keluar adalah seorang plankton. Hingga disitulah pertempuran dimulai, di mana sang plankton kabur menggunakan sang burung yang keluar melalui celah pintu. Tuan Crab yang menyusul secara brutal dari belakang membuat sang burung ketakutan yang akhirnya ia mencoba turun menggunakan batang pohon. Mereka berdua yang berusaha meluncur, tapi apa boleh buat sang burung kehilangan keseimbangan yang kemudian terjun bebas ke bawah. Akan tetapi di detik itu juga plankton yang tak mau kehilangan kesempatan menjadikan dirinya berusaha mengambil sebuah peti emas
Yang selanjutnya ia terjun ke bawah tanpa memikirkan keselamatan. Benar saja setelah berada di daratan, sang burung mendarat dengan selamat, tapi tidak dengan plankton yang jatuh dengan keras yang ditambah lagi tertimpa oleh Patty. Namun plankton yang pusing setelah mengalami musibah, tak disangka terlihat di atas Tuan Crab juga ikutan menyusul menggunakan pohon yang dimiliki oleh plankton. Dan sontak dengan hal tersebut, tanpa pikir panjang dirinya pun mengeluarkan sebuah senjata laser yang kemudian ia tembakkan ke arah pangkal batang yang berakhir terpotong dan tumbang. Crab yang tak dapat berbuat apa-apa akhirnya terjatuh ke bawah yang mendarat tepat di atas rumah sang plankton. Ya, walaupun sang Karen berhasil selamat karena sedang tak berada di dalam. Setelah hal buruk terjadi, selanjutnya di sini terpantau plankton telah memiliki rumah baru dan mencoba membuka restoran Krabby Patty emas, yang dimana patty yang dijual merupakan hasil dari sang burung yang mengeram. Akan tetapi di saat plankton dan Karen lagi berbahagia dengan restorannya, malah tiba-tiba seekor makhluk datang, yang dimana itu merupakan Tuan Crab yang ingin membeli Krabby Patty. Namun plankton yang melihat kalau dirinya tak berkostum menjadikan dirinya memerintahkan untuk pergi. Ya, walaupun Tuan Crab dengan kondisi seperti itu karena cangkangnya digunakan plankton sebagai rumah.